Oke, Cak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sam Idur. Sam itu orang Malang panggilan. Iya, khasnya. iya. Itu. Sampean orang Malang bukan? Pendalungan. Karena lagunya itu. Kalau senang lagu Good Plus ada lagunya. Oh iya. Sekarang Cak TV kita bahas yang tema tema yang sangat menarik ya. Karena hampir semua itu pemikirannya di sisi pembahasan ini. Jadi hari ini Cinta Karya Anak Bangsa pembahasannya adalah marketing atau yang lebih luas lah, strategi marketing. Gitu. Mungkin kita mulai dari setelah bisnis model telah selesai, SDM dibentuk, kemudian sampai diproduksi, sekarang bagaimana kemudian menyampaikan produk itu, strength-nya apa dan seterusnya ke market. Tentunya semua startup itu punya cita-cita mulus jalannya ya, nggak ada rintangan banyak-banyak. Tapi harapan saya dengan ini tadi nanti guidance Mas TV, setidaknya teman-teman yang startup yang sudah punya atau mau jalan itu punya gambaran. Oh berarti kalau seperti ini tantangannya aku harus begini-begini. Oke Mas, yuk silakan. Oke, selalu setiap dalam diskusi bisnis atau memberikan gambaran tentang bisnis, saya akan kembali kepada bisnis model ya. Karena itu memang induannya ya. Iya, the untold story of business model itu kadang-kadang teman-teman tidak bisa mengurai 9 puzzle ini menjadi sebuah angka-angka. Oke, soal marketing itu selalu di sisi kanan bisnis model atau customer segment. Banyak produk dibuat. Seringkali startup itu membuat produk tidak berdasarkan customer need-nya, kebutuhan. Kadang dia bikin produk ya sangat dipikir kebutuhan saya gitu atau kebutuhan foundernya. Memang ada yang sukses tapi jarang sekali. Makanya yang perlu dilakukan pertama kali adalah product fit to marketnya, bahwa market itu butuh produk kayak apa. Sama-sama ayamnya, tapi bisa jadi ayam seperti apa yang diinginkan. Nah, nomor satu fit marketnya. Di situ adalah istilah customer segment. Oke. Atau kita ngomong sebenarnya bahasa kerennya itu customer persona lah. Itu itu pasti dimulainya apa perlu semacam riset? Ya, kecil ya walaupun. Namanya sebenarnya di dalam teori Lean Startup itu kita selalu ambil data. Makanya ngarah lah gitu ya kan. Makanya di awal kita uji hipotesanya atau kita uji customer persona kita. Contoh customer personanya, saya mau buat produk makanan untuk umur anak milenial. Berarti sudah umurnya di teenager misalnya 15, teen itu berarti sebenarnya dari mulai 13 ya, 13, 14 sampai 19. Saya mau ngambil segmen itu. Nah, berapa populasinya segmen itu di kota kamu? Datanya ada dong. Ada. Nah, kemudian di demografik itu kira-kira paling gampang channelnya lewat online apa offline? Nah, di sisi kanan kan ada itu namanya channel distribution. Oh, saya kalau channelnya offline berarti harus buka toko dong. Ya. Kalau channelnya online berarti tinggal digitalnya. Oke, kembali kepada customer segment atau marketing. Setelah kita tahu identifikasinya, populasinya kira-kira laki-laki atau perempuan. Jadi semakin spesifik dibedah. Semakin lebih detail ya. Ya, misalnya populasi teman-teman umurnya antara 13 sampai 19 itu let's say 10.000. Menu ini targetnya laki-laki atau perempuan? Karena tentunya kalau perempuan banyak pinknya, kalau laki-laki banyak birunya. Itu asumsinya ya, gitu kan kita harus uji nih, bener nggak perempuan itu suka pink. Nah, jadi kita harus siapin produknya market fit. Jadi produk to market fitnya. Jangan bikin produk sampean sukanya pedes cabai 3, kemudian orang nggak suka kan itu. Jadi setelah umurnya ketemu di 10.000 ini. Nah, saya mau membidik berapa persen dulu targetnya.
Misalnya 10.000 ini kita targetin 10%, berarti 1.000 orang. 1.000 dari market Nah, pasaran. metode yang paling gampang adalah kalau ini kuliner ya, kalau itu Ya. kuliner, yang paling gampang adalah dites, di trial. Tentu untuk men-trial butuh tadi budget marketing. Ini yang seringkali tidak disiapkan oleh teman-teman startup. Namanya cost per lead-nya berapa? CPL namanya, cost per lead. Jadi untuk bisa nge-grab data ini, saya harus menyediakan berapa uang untuk 1.000 orang ini. 1.000 ini digambarkan, diharapkan bisa menginterpolasi 10.000 kan. Saya ngambil sampel dulu nih, 1.000 ini ceritanya apa tentang produk saya? Cara yang paling gampang adalah kita kasih gratis, Mas. Ya benar, aku berapa kali saya ke waktu di Malang tuh ya, saya amati langsung tuh, saya kaji beberapa, memang rata-rata waktu itu produk bakso ya, maka ada tulisannya 1.000 pembeli pertama gratis. Nah, itulah. Kalau saya kadang sampai 2.000, Mas. Itu bagian dari sebenarnya riset to the market, riset untuk tinggal tekniknya mendistribusikan, ngambil data 1.000 ini gimana, itu kan ada budgetingnya, ada costingnya. Yang intinya adalah dari 1.000 yang kita berikan, bagaimana ceritanya, respon mereka, ceritanya, terus profilnya bener nggak bahwa 1.000 orang yang menangkap produk saya ini sesuai dengan profil yang kita bayangkan. Bener nggak anak laki-laki, anak usia 13, 15, anak 19, jenis kelaminnya apa, SMA atau apa, pendidikannya apa. Ini semua profilnya harus didesain sehingga saat mereka memasukkan data sesuai dengan profil yang kita harapkan. Makanya kalau saya selalu bilang bisnis tanpa data itu ya sebuah kehampaan ya. Nah, karena ini nanti erat kaitannya dengan tema kita selanjutnya tentang finansial ya. Jadi apa yang kita jual ke investor itu datanya. Pak, bos, setelah saya punya profiling 1.000 orang, ini ternyata karakteristiknya produk kita itu sudah 80% meet. Sesuai yang diinginkan. Maka untuk ngegas jadi 10.000 saya butuh modal sekian, misalnya gitu. Nah, nanti strategi finansialnya kita bahas. Nah, setelah kita tahu customer persona, produk yang diinginkan apa, kan kita akan tahu nih nanti HPP-nya berapa supaya target keuntungannya berapa. Kalau di kuliner itu, Mas, setidaknya kalau segmen yang kita bidik itu menengah ke bawah, harganya ya tidak boleh lebih dari 25.000. Basket size-nya. Jadi orang makan ya 25.000 sama minumnya lah kalau bisa. Itu di market itu ya. Jadi kita mau membidik segmen apa? Segmen ini harus benar-benar presisi dan ini harus clear and clean, bisa didescribe oleh seorang CEO atau oleh seorang founder dari perusahaan. Kalau segmennya itu terlalu lebar, duitnya ndak ada. Karena sampelnya yang akan diambil terlalu luas. Apakah bisa diamini ya tentang strategi, misalnya saya ambil contoh lah beberapa perusahaan komunikasi ya, memang dia ada premium, ada yang menengah, ada yang bawah. Itu saya nggak tahu apa dia membuat 3 strategi dalam satuan perusahaan itu. Harapannya mungkin yang premium ini walaupun pembelinya dikit tapi harganya pricingnya luar biasa. Terus begitu. Apakah itu harus sebegitu semuanya atau memang antara bisnis kuliner itu produk to produk itu bisa beda, nggak linear kaku seperti itu. Contohnya gini, Mas, maksudnya Telkomsel lah, produk Telkomsel itu ada Halo, ada Simpati, ada As. Apakah strategi itu juga berlaku untuk produk-produk misalnya startup ya, kuliner dan sebagainya? Jadi perbedaan signifikan antara yang sudah established company dengan startup tentunya beda. Ya. Kalau startup harus spesifik to market, spesifik to produk. Jadi sebenarnya cukup satu saja untuk menuju market. Karena varian itu berisiko. Nanti duitnya nggak cukup, Mas. Lah kalau perusahaan yang sampean sebutin itu kan duitnya nggak ada serinya, Mas. Salah aja dikasih tepuk tangan, apalagi benar kan gitu. Rugi aja dapat bonus. Nah, sekarang sampelnya begitu ya, misalnya kuliner itu. Nah, yang saya lihat mereka memang pangsa-pasarnya di situ itu loh. Tetapi apakah itu artinya tidak bisa
dia naik dengan menambah varian atau untuk menaikkan market itu, atau memang dia cukup di situ mainnya? Lah kan Dalam kurun waktu tertentu dia fight di situ atau gitu gambarnya. Misalnya dia udah ketemu marketnya di situ nih, marketingnya ya. Kemudian udah pertahankan situ ya sampai berapa lama kemudian dia expand atau pengembangan. jadi kalau dalam metode yang selalu IPOS campaign ke klien-klien, kita lebih suka ke metode fokus. Kalau kita terlalu banyak menu, nanti supply chain-nya susah. Kalau kita terlalu banyak menu, karena bisnis itu kan rangkaian, kalau scale up itu kan people, equipment, product. Ngelatih orang dengan 12 menu, dengan ngelatih orang dengan 21 menu, nah itu pusing yang 21. Pertama people-nya, yang kedua equipment-nya, alatnya makin beragam. Makanya kalau menyusun menu, itu harus inline. Tidak boleh zigzag. Zigzag itu artinya ini daging, ini ayam. Equipment-nya harus sama ya. Nantinya equipment-nya kan susah. Jadi ini yang perlu didesain. Makanya kenapa saya selalu menyarankan tidak perlu banyak-banyak, minimal punya 6 menu aja. Di fit to market kita tes menu mana yang disukai dari 6 itu, kemudian yang nggak disukai buang, ganti lagi terus sampai ketemu 6 menu yang solid, baru dikemas. Nah, ada nggak titik jenuhnya di market? Kalau sudah memang stabil, ada nggak? Kan kita pernah tahu minuman apa ya namanya? Coba Mas lihat KFC, McD, dari kita kecil sampai sekarang juga gitu-gitu aja. Yang perlu dilakukan adalah menjaga itu apa? Marketing communication-nya. Bahwa ayam itu cita rasanya, angle-nya itu loh. Kalau kita ngelihat marketing itu kan bagaimana melihat dari sisi angle yang berbeda. Mungkin di tiap 3 bulan keluar menu-menu baru yang habis itu hilang. Untuk mensupport itu sebenarnya, core-nya ya. Sebenarnya kalau dalam istilah IPOS itu namanya broken the taste, bahwa setiap 3 bulan itu orang butuh penyegaran lah. Masa makan tempe terus, sekali-kali tahu apa gitu. Jadi core-nya tetap sebenarnya, strategi core-nya tetap, tapi kita buat apa ya, aksesoris. Namanya kalau dalam istilahnya itu ada backbone, ada backup. Backbone-nya tetap cerita ayam. Backup-nya bisa macam-macam, tapi itu tidak menjadi core. Karena apa? Ya susah bikin SDM. Kalau masih 1 outlet ya gampang, tapi kalau udah 6 outlet aja kepalanya udah pusing. Udah pusing untuk itu ya. Itu salah satu maintain untuk apa namanya? Menghindar sebenarnya dari titik jenuhnya market bukan ya. Menghindar, mencegah supaya dia tetap ini ya. Terus yang berikutnya apa saja Mas tipsnya supaya mereka menuju loyal itu? KPI-nya lah. Kalau dulu ada istilah strategic funneling, di mana customer itu dimasukkan ke pipa, sehingga mulai dari lead, kemudian prospek, buyer, customer, sampai nanti itu raving fund, itu dipetakan mitigasi datanya, dan itu di platform IPOS sih sudah ada. Sekarang lebih tren lagi namanya flywheel. Flywheel itu lebih ke arah interaksi antara konsumen dengan buyer and seller itu secara aktif, sehingga ini bisa membuat transaksi menjadi lebih bagus. Customer loyalty itu sekarang cukup rumit ya Mas ya, karena sekarang kan hampir setiap saat produk itu hadir. Kadang-kadang kan kita mikir, customer ini loyalnya sama produk kita atau sama cashback sih? Karena ternyata faktanya di mana cashback berada, di situ customer beli kan gitu. Nah makanya kalau saya selalu menyarankan ke klien IPOS, fokus saja terhadap value yang udah didesain, dibikin, dan kita komunikasikan secara persisten. Kalau itu terus-menerus di dalam hati mereka, di dalam benak mereka, dikepung lah. Setiap saat buka IG munculnya itu jalan-jalan menunya itu, dikasih giveaway, dikasih itu. Ya saya yakin lama-lama loyalty itu akan ada. Ya saya mengamini memang. Saya pernah lihat filmnya kalau nggak salah. Orang dikasih angka terus kemana-mana 5, mungkin ketemu lagi 5, 50. Sehingga ternyata market itu pikiran pembeli itu bisa dibentuk. Nah, ketika itu muncul ayam, ketika kita oleh kita, dia sudah memang itu pikirannya. Itu ada ya secara psikologis marketnya. Mulai dari pemilihan warna, tagline, jingle kan. Ketika kita bernarasi soal brand itu kan, kalau kata pakar brand,
Pak Biakto itu kan, wah narasi journey-nya, brand journey itu panjang ya. Tidak serta merek tapi banyak hal lah. Kalau dikutip itu ada brand, ada apa branding kanvasnya itu panjang lah. Berarti sebenarnya di situlah perlunya mentor kan itu. Iya. Kalau untuk para startup sebaiknya memang ada mentoring Harus ada untuk mentor. mewujudkan branding itu. Iya. Sampai orang bicara branding itu kan dia bernyawa ya, dia hidup karena ada responsibility dari. Jadi konteks marketing itu sebenarnya kan dibagi 3 Mas. Ada sales, ada marketing, ada branding. Sales itu di tengah sebagai core. Karena omset itu naik hanya terjadi karena sales yang bagus. Jadi berulang. Marketing tujuannya adalah mendatangkan traffic. Jadi traffic itu datang terus. Tugasnya marketing itu traffic generator. Nah, sales melayani. Kalau layanan Anda bagus, maka dia akan repeat. Jadi kalau datang 1000 yang repeat 300, besok datang 1000, terus lama-lama kan ini akan menjadi lonjakan omset. Sementara branding itu loyalty. Gimana caranya membuat loyal? Ini tekniknya macam-macam. Setiap lah ya. guru punya mazhab yang berbeda-beda. Beda-beda, oke. Kalau saya sih lebih menekankan kepada jujurlah terhadap produk kamu. Produk kita nih. Maka customer juga akan jujur sama kamu. Nah, ada satu sistem yang harus ini di-campaign sebagai startup pemula. Kita kan punya channel informasi ada 2, online dan offline. Saat ini enaknya startup punya channel online dan itu murah dibanding zaman dulu kita harus bikin baliho dan lain-lain. Kalau online itu macam-macam pilihannya, ada website, ada sosial media, ada macam-macam. Pesan saya ketika kita memarketing communication kan produk kita itu konsisten. Minimal kalau kita muslim itu 1 hari 5 kali. Ya kayak sholat 5 waktu lah. Paling bagus ditambah rawatibnya. Nah, yang kita harus ceritakan 70% itu tentang manfaat, benefit, bukan produk. Karena pada dasarnya customer itu nggak suka dijualin. Baru 30%-nya tentang detail produk kita, jualannya. 70% itu value, benefit. Apa yang dia peroleh? Ya, kayak misalnya iPost ditanya, kenapa sih orang milih iPost? Jadi bukan tentang fitur-fitur iPost, itu basi. Cak, kenapa sih orang milih iPost? Orang milih iPost itu karena pingin bisnisnya tumbuh berkembang secara baik dan benar. Atau kenapa orang milih Al-Kamil kan gitu. Cerita aja dulu, atau bahkan cerita tentang umroh itu apa. Jadi tidak perlu bercerita tentang servisnya Al-Kamil. Orang udah tahu kok POS itu apa. Orang udah tahu kok haji umroh itu seperti apa. Tapi bercerita tentang story behind tentang haji dan umroh, wah itu jauh lebih mantabun gitu. Dia bisa terima begitu ya. Oke, Cak. Sekarang keadaan seperti ini nih. Ya. Hampir semua COVID kuliner ya, keadaan COVID ini luar biasa di teman-teman UKM lah maupun yang bisnis kuliner ataupun bisnis jasa itu, terutama memang ya betul saya praktisi jasa traveling benar-benar luar biasa itu. Ya. Nah, strategi apa nih 1-2 tahun ke depan paling tidak kita untuk mereview teman-teman? Apakah yang diramaikan di media yang sudah kita tahu itu memang digital itu tidak terhindarkan, memang harus masuk ke sana. Kemudian kalau Anda kan masuk ke sana itu apa tips dan kriteria untuk masuk ke situ tuh? Gitu. Nomor 1 sebenarnya, apapun channel marketing Anda, pastikan Anda memiliki desain datanya. Saya itu ingin customer data saya seperti apa, jadi didesain. Supaya saat kita berinteraksi, jadi ketika kita ngomong data kan urutannya itu kan data, information, knowledge, wisdom. Ujung daripada itu wisdom, jadi bijak. Tugas dari kita sebagai CEO itu kan melakukan knowledge. Jadi setelah dapat data, informasi, kemudian knowledge. Knowledge itu untuk mengambil keputusan kan Mas? Nah seringkali data yang dimiliki oleh teman-teman dalam waktu mengenerate informasi itu cuman minimal 2 dimensi. Idealnya data itu 3 dimensi. Data 3 dimensi itu kontennya misalnya, ini kalau di makanan itu pelanggan, gitu, nominal yang dibeli,
pelanggan nominal yang dibeli, kapan belinya. Contoh, Mas Rudi belinya itu ayam paling banyak di bulan Januari. Februari apa? Berapa nominalnya? Nah, makin banyak angle-nya, tidak hanya 3D, 4D, 6D, data itu makin lengkap, maka kita dalam mendesain ke depan secara spesifik, contoh saat waktu COVID ini, saya tahu Mas Rudi itu sukanya ayam, ya sudah, waktu COVID saya kasih Mas Rudi beli 2 gratis 1. Jadi ini kan lebih spesifik marketingnya, karena Mas Rudi suka ayam, atau Mas Rudi itu sukanya ayam, ya sudah Mas Rudi kita buat. Karena pada saat COVID, kalau orang nafsunya berbagi, ada satu nafsu yang orang itu tidak akan berhenti, ingin berbagi. Ditawarin, karena saya tahu kontaknya Mas Rudi, dan Mas Rudi itu setiap bulan itu belanja ayam di saya itu hampir 20 ekor. Mas Rudi, di era COVID banyak orang susah. Gimana kalau ini sedekah masjid? Mas Rudi nggak perlu 20 ekor ini bayar per ekornya 100.000. Saya diskon 25% dan saya antarkan ke jamaah mana yang Mas Rudi inginkan. Artinya sebenarnya COVID itu sebenarnya bukan halangan ya. Bukan halangan. Justru itu asalkan sudah clear ya, data personanya dapat ya. Justru itulah sebenarnya masing-masing kuliner UKM ini mencari something itu ya, sesuatu yang justru bisa mendorong mereka untuk meningkatkan sales atau meningkatkan transaksinya. Jadi memang penting yang namanya data persona ini, penting setiap customer UKM mulai dari startup itu sudah investasinya ya data. Dari mana? Dari marketing itu punya data. Dan data itu harus interaksi, bukan cuman saya tahu data nomor WA-nya Pak Rudi, tapi saya tidak pernah mengkomunikasikan. Yes, itu sehingga yang seringkali data itu menjadi data bodong. Bener nggak? Saya nyimpan nomor Mas Rudi nyimpan nomor saya nggak? Dan kita pernah nggak say hello? Dan say hello itu kan kalau di bisnis kan bisa macam-macam. Mas Rudi, ini ulang tahun Mas Rudi, saya kasih voucher gratis loh makan. Nah Mas Rudi kan masa ulang tahun tiup lilin sendirian, minimal ngundang 10 orang. Lah 10 orangnya kan bayar. A-nya per berapa? Iya. Nah ini penting buat UKM kan. Saya selalu tidak pernah lelah. Klien iPos maupun bukan klien iPos di setiap panggung startup, kuliner ataupun UKM selalu bilang speak with data, grab the data. Karena inilah ujung tombak untuk fase-fase selanjutnya ketika Anda mau mengembangkan bisnis Anda. Bisnis apapun itu. Apapun ya. Yes. Oke, ini yang terakhir nih. Saya pikir setelah tadi marketing kita jalankan gitu kan, ada satu yang perlu nanti kita selesaikan juga di next pertemuan kita. Sama-sama ingat. Ya. Sebenarnya berapa idealnya yang namanya budget marketing dari totalan harga? Kita gampangnya gini, rokok itu aja, harga rokoknya 10.000, ternyata biaya marketingnya cuma 7.000. Nah ini PR nanti, next kita ketemu lagi. Cak TV, hari ini saya terima kasih banyak di acara Cinta Karya Anak Indonesia, persembahan Natulub. Saya ucapkan terima kasih dan salam dari teman-teman, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.